Warisan penjajahan Belanda di Indonesia. Peninggalan Belanda yang bermanfaat di Indonesia. Walau penjajahan Belanda selama 350 tahun penuh dengan eksploitasi dan penindasan, ada sejumlah warisan yang berdampak jangka panjang bagi pembangunan Indonesia modern. Berikut ini kategorinya. 1. Perkebunan komoditas ekspor. Diperkenalkan dan dikembangkan secara sistematis. Kopi, teh, tembakau, gula, kina, karet, kelapa sawit. Sistem tanam paksa di era tanam paksa atau kultur stelsel menghasilkan infrastruktur dan manajemen perkebunan yang masih digunakan. Teh di dataran tinggi Jawa dan kelapa sawit awalnya dibawa dari Afrika Barat menjadi komoditas unggulan Indonesia saat ini. 2. Infrastruktur transportasi. Rel kereta api, misalnya Jakarta-Bandung, Solo-Semarang, Sumatera Timur. Jalan raya strategis, Anyer Panarukan oleh Daendels, 1808. Pelabuhan dan jaringan logistik modern untuk mendukung ekspor. 3. Sistem pemerintahan dan birokrasi modern. Struktur pemerintahan kolonial menjadi model birokrasi RI, gubernur, presiden, bupati. Pencatatan sipil dan sistem administrasi mulai dibakukan. 4. Sistem hukum barat. Penerapan KUHP, Wetboek van Strafrecht, dan KUH Perdata, Burgerlijk Wetboek. Banyak masih berlaku hingga sekarang, meskipun sedang direvisi. 5. Sistem pendidikan formal. Didirikannya sekolah modern untuk elit pribumi dan anak Eropa. ELS, HBS, MULO, Stovia atau dokter pribumi. Warisan, struktur pendidikan berjenjang dan kurikulum barat. 6. Rumah sakit dan kesehatan masyarakat. RS besar seperti CBZ kini RSCM. Introduksi vaksinasi, sanitasi, dan pengobatan ilmiah. 7. Tata kota dan arsitektur modern. Tata kota gaya Eropa, alun-alun, balai kota, kantor pos, stasiun, rumah sakit. Contoh, Kota Tua Jakarta, kawasan Braga di Bandung. 8. Arsip, dokumentasi, dan museum. Pendokumentasian budaya Nusantara, etnografi, flora fauna, bahasa. Didirikannya museum dan perpustakaan, Museum Nasional, ANRI. 9. Akses pada ilmu pengetahuan dan dunia internasional. Bahasa Belanda jadi jembatan awal untuk mengenal filsafat, hukum, sains barat. Lahirnya kaum terpelajar, Kartini, Soetomo, Cipto Mangunkusumo, Soekarno. Warisan penjajahan Islam di India. Penjajahan oleh berbagai dinasti Muslim yaitu Kesultanan Delhi, Mughal berlangsung selama 900 tahun. Meskipun ada pembangunan besar, eksploitasi, diskriminasi agama, dan kekerasan terekam lebih kuat dan brutal dalam sejarah. 1. Pembangunan arsitektur megah. Taj Mahal, Red Fort, Masjid Jama, Humayun Tomb. Gaya arsitektur Indo-Islamik berkembang pesat. 2. Bahasa dan sastra. Bahasa Persia jadi bahasa resmi administrasi, lalu muncul bahasa Urdu, campuran Arab, Persia, dan Hindi. Banyak karya sastra klasik dan puisi berkembang. 3. Administrasi terpusat. Mughal menerapkan sistem birokrasi yang rapi dan sistem pajak berbasis tanah, zakat. Namun, sistem ini tetap menempatkan umat Hindu dalam posisi subordinat. 4. Irigasi dan pertanian. Pembangunan kanal dan sistem irigasi di beberapa wilayah. Tapi hasilnya lebih terbatas dibanding sistem pertanian kolonial barat. 5. Perdagangan dan urbanisasi. India jadi pusat perdagangan dunia, rempah, tekstil, permata. Kota seperti Delhi, Agra, Lahore berkembang sebagai pusat urban. Namun, ada konsekuensi besar yang negatif. 1. Ribuan kuil Hindu dan Buddha dihancurkan, diganti dengan masjid. 2. Konversi paksa, jizyah yaitu pajak non-muslim, diskriminasi terhadap mayoritas Hindu. 3. Sultan Mahmud Ghaznavi, Aurangzeb, dikenal melakukan penindasan terhadap umat Hindu dan Sikh. 3. Ketimpangan kekuasaan dan penghapusan budaya lokal secara sistematis. Perbandingan ringkas.
Aspek penjajahan Belanda di Indonesia versus penjajahan Islam di India. Indonesia selama 350 tahun. Sistem pendidikan sekolah modern berbasis barat. Infrastruktur jalan, rel kereta, pelabuhan. Hukum KUHP dan sistem perdata modern. Arsitektur gedung pemerintahan, stasiun. Eksploitasi ekonomi dan tenaga kerja. Akses ilmu sains, hukum, kedokteran barat. Kontroversi tanam paksa, penjajahan ekonomi. India selama 900 tahun. Madrasah, pembelajaran agama Islam. Beberapa saluran irigasi, istana. Syariah untuk muslim, hukum campuran. Masjid, mausoleum, benteng. Diskriminasi dan konversi agama. Fokus pada agama dan sastra Persia. Intoleransi, penghancuran kuil. Siapa yang lebih banyak menghancurkan tempat ibadah? Dan pembunuhan rakyat antara Belanda di Indonesia versus Islam di India. Sejarah mencatat dua bentuk dominasi yang sama-sama menyakitkan, penjajahan Belanda di Indonesia dan penaklukan Islam atas India. Namun jika kita mempersempit lensa hanya pada satu aspek penting, penghancuran tempat ibadah, maka perbandingan ini menjadi sangat kontras. Belanda di Indonesia, kolonialisasi tanpa perusakan tempat ibadah massal. Selama lebih dari 3 abad penjajahan, Belanda menjadikan Indonesia sebagai sumber ekonomi. Tapi yang menarik, masjid dan tempat ibadah umat Islam nyaris tidak menjadi target penghancuran sistematis. Belanda justru sering memanfaatkan otoritas para ulama dan penghulu agama untuk menstabilkan kekuasaan mereka di tingkat lokal. Tidak ada kebijakan nasional atau sistematis dari pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menghancurkan masjid atau melarang ibadah. Jika ada masjid yang hancur, itu biasanya karena konflik lokal atau peperangan, bukan karena instruksi ideologis untuk menghapus Islam. Belanda lebih fokus pada kontrol ekonomi dan politik, bukan agresi terhadap simbol agama lokal. Dan satu hal yang paling penting penjajahan Belanda yaitu disertai perlawanan oleh pihak Kristen Indonesia. Banyak pahlawan Indonesia yang beragama Kristen. Dan satu lagi, tidak ada kaum Kristen membunuh sesama bangsa Indonesia. Sebaliknya Islam melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sesama Indonesia. Contoh, Perang Tuan Purao, Perang Kesultanan Aceh, Perang Kesultanan Demak, dan lain-lain. Mengapa ribuan kuil Hindu dihancurkan? Ini adalah strategi pemaksaan agama dalam sejarah Islam di India. Ketika kita mempelajari sejarah penaklukan Islam di anak benua India, kita tidak sedang membahas sekadar ekspansi kekuasaan, tapi juga perang ideologis. Di balik kehancuran ribuan kuil Hindu, tersembunyi sebuah strategi besar, menghapus keyakinan lama dan menggantinya dengan Islam. Mari kita lihat ulasannya. 1. Menghancurkan simbol keimanan lama, kuil jadi sasaran utama. Bagi para penakluk Muslim, kuil bukan hanya bangunan melainkan simbol spiritual, sosial, dan politik dari peradaban Hindu yang ingin mereka tundukkan. Jika kuil masih berdiri, maka umat Hindu akan tetap beribadah. Selama mereka beribadah, mereka tidak tunduk kepada Islam. Para sejarawan Muslim abad pertengahan seperti Al-Biruni dan Ibn Khaldun menyinggung hal ini secara tidak langsung. Jadi, penghancuran kuil adalah strategi untuk mematahkan perlawanan batin. Setelah kuil hancur, rakyat akan terpaksa beralih pada Islam, demi kelangsungan hidup, pekerjaan, atau keamanan. 2. Pembangunan masjid di atas kuil, simbol kemenangan ideologis. Banyak masjid besar di India berdiri di atas reruntuhan kuil seperti Masjid Gyanvapi di Varanasi, dibangun di atas kuil Kashi Viswanath. Masjid Babri di Ayodhya, di atas kuil Ram Janmabhoomi. Dan ratusan lainnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pesan, agama lama telah ditaklukkan. 3. Mengapa jumlah kuil yang dihancurkan mungkin jauh lebih besar dari data arkeologi? Sejarawan Islam seperti Will Durant, K.S. Lal, hingga modern seperti Sitaram Gul, memperkirakan jumlah kuil yang dihancurkan bisa mencapai puluhan ribu. Namun arkeologi sering gagal mendeteksinya karena kuil kecil tidak meninggalkan jejak monumental. Banyak kuil diubah fungsi menjadi bangunan lain. Data arkeologi sering disensor atau diabaikan oleh pemerintah modern India demi harmoni sosial. Bukti penghancuran sengaja disembunyikan oleh penguasa Muslim saat itu.
Penghancuran tempat ibadah adalah kejahatan spiritual dan psikologis. Tapi bagi para penakluk, itu alat pemaksaan keyakinan. Profesor Sitaramgul, Hindu Temples, What Happened to Them? 4. Bandingkan, ribuan gereja dirusak di Indonesia modern. Jika kita lihat Indonesia hari ini, dalam suasana damai pasca kemerdekaan, lebih dari 1.000 gereja dirusak atau ditutup dalam 60 tahun terakhir oleh massa Islam radikal. Itu pun tanpa negara Islam, tanpa khilafah, dan tanpa penaklukan militer. Maka bayangkan apa yang terjadi saat negara dikuasai sepenuhnya oleh sistem Islam militan, seperti di era Sultan-Sultan Delhi, Mughal, atau dinasti Mamluk. 5. Pemaksaan agama memerlukan penghapusan akar lama. Agar Islam bisa berhasil sebagai identitas baru suatu wilayah, jejak-jejak lama harus dihapus. Itulah sebabnya kuil dihancurkan. Upacara keagamaan Hindu dilarang. Nama-nama lokal diubah menjadi nama Arab, Persia. Tradisi lama dianggap syirik dan jahiliyah. Penghancuran kuil bukan sekadar efek samping perang. Ia adalah strategi pusat dari pemaksaan agama. Kesimpulan akhir. Jadi sangat jelas perbedaan penjajahan yang dilakukan oleh kekristenan versus Islam. 1. Kekristenan menjajah bukan atas dasar perintah kitab suci. Sebaliknya Islam didasarkan perintah kitab suci. 2. Bekas jajahan dan pendudukan kekristenan menghasilkan negara maju. Sedang daerah bekas jajahan atau pendudukan sampai sekarang oleh Islam tidak satu pun menghasilkan negara maju. 3. Bekas jajahan atau pendudukan Islam sampai saat ini, cenderung menghasilkan konflik yang berkepanjangan hingga saat ini.